Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Seperti yang kita bisa lihat di sini, market kebakaran. Ngedam sebesar 7,66%. Total market cap kembali ke angka 2,46 triliun US dollars. Dan yang bikin seremnya adalah Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,75%. Artinya BTC ngedam, altcoins muntah darah seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Nah, gini ya, sebenarnya sih gue pribadi berharap ya para penonton TCI sudah tidak kaget melihat hasil seperti ini ya, karena kita sudah beberapa kali warning ya. Kita udah warning dari waktu S&P ngedam begitu ya. Waktu ngedam kita bilang hati-hati ya, kita harus siap-siap nih. BTC itu sangat berkorelasi ya, sangat berkorelasi dengan S&P 500 begitu. Gue udah kasih lihat contohnya gitu ya kayak di 2018 ini. Nah, ini ya kayak di 2018 kita perbandingkan seperti di 2018 di mana dia juga sempat BTC itu bertahan dulu saat S&P udah ngedam duluan ya. Kita udah bahas ini nih ya. BTC adem-adem aja ya, masih reject juga sama BSB. Nah, S&P duluan terjun payung. Apa yang terjadi? Akhirnya BTC ikutan begitu. Tapi jujurnya kalau mau dibilang lebih cepat sekarang dibandingkan di sini ya. Di sini kan lihat berapa minggu nih? Berapa minggu baru dia breakdown. Nah, di sini dia cuma nunggu weekend beres and then boom, turun ya. Dan bukan cuma itu aja. Ya, ini dua permasalahannya. S&P ngedam duluan. Secara makroekonomik nggak terlalu bagus. Ya, bukan nggak terlalu bagus, sorry. Nggak bagus sekarang posisinya ya. Dan ya kita tahu juga statistik BSB yang gue udah sampai berbusa ngomongnya ya. Saat BSB jebol, kita akan cenderung membuat apa? Higher low and then lower low. Sorry, bukan higher low, tapi lower high. Oh, sorry, kebalik ya. Lower high and then lower low. And voila, ya, it happen again. Ya. Nah, jadi gini. Kadang-kadang orang suka berpikir, wah, nih gua ngelawan si Toshi nih, ya gua mau bullish. Lu bukan ngelawan gua, ya. Lu ngelawan statistik. Dan itu jauh lebih serem begitu. Kalau gue apa sih, cuma manusia biasa begitu loh. Nah, tapi yang serem adalah saat lu kasarnya melawan analisa kita, itu bukan melawan gua, lu ngelawan statistik yang sudah berkali-kali terulang lagi dan terulang lagi begitu ya. Gue bilang kan oke, bukan 100% kita harus membuat lower high dan lower low ya, tapi statistiknya untuk membuat suatu V-shape recovery seperti di masa-masa ini, di masa-masa 2020 ya, di Maret, itu butuh fundamental yang mendukung. Masalahnya fundamental kita bukannya mendukung, jangan mendukung, netral aja enggak. Sekarang cenderung bearish. Ya udah. Akhirnya apa? Ya statistik bermain lagi, ya. Jebol, ya dikasih harapan dulu, ya kayak di sini nih dikasih harapan dulu, dibanting lagi lebih rendah. Begitu. Ya, jadi udah kena semua nih, ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah ini cukup? Begitu, karena ya statistically speaking ya udah membuat lower low and then beres. Begitu ya, seperti di sini membuat lower low terus ya udah beres. Ya weekly close udah lebih rendah dibandingkan yang waktu jebol. Udah nih ya, udah checklist nih. Weekly close lebih rendah dibandingkan dengan waktu jebol, udah ya. Ya tinggal nahan nggak begitu ya. Nah, karena gini, statistiknya kita nggak bisa tahu berapa dalam saat dia jebol begitu ya. Kayak contoh di sini nih ya. Saat jebol di sini, ini minusnya lebih gila. Ini waktu jebol ke reject, ini minus sampai 33%. Sampai 36% begitu ya. Nah, sementara ada juga jebol terus nggak terlalu ekstrim begitu. Kayak contoh jebol dan nggak terlalu ekstrim tuh kayak di mana nih ya, yang nggak terlalu ekstrim ini kayaknya nggak terlalu deh. Nggak se-ekstrim itulah, maksudnya nggak se-ekstrim kayak yang sebelumnya. Nah, ini masih 20-an juga sih begitu ya. Tapi nggak ada pattern tertentu harus berapa persen setelah ke-reject oleh BSB dan membuat lower low. Nggak ada statistiknya. So, ya udah tinggal kita tunggu aja apakah dia akan bisa bertahan nggak nih di atas dari MA50 begitu. Nah, harapan gua ini bisa sedikit mengulangi seperti di tahun kemarin di mana MA50 bisa nahan Bitcoin begitu ya, karena ya kita tahu MA50 ini adalah safety belt kita gitu. Karena kalau sampai dia jebol 2 weekly close di bawah dari MA50 ya tamat begitu. Buat lu yang sudah nonton DCWT minimal 2 bulan ke belakang lah, harusnya udah hafal, udah tahu skenario ini karena gue ngomong almost every day begitu antara kuartal 4 di tahun ini ya, di mana kita dapat cycle topnya, atau kalau sampai amit-amit itu pecah ya
statistik dari 2012 itu pecah, ya udah MA50 gitu. Karena ini dua-duanya statistiknya 100% ya. Nah, saat MA50 lewat dari post halving year, dua weekly close dan open seperti ini nih ya. Open dan close di bawah dari MA50, open dan close di bawah dari 50. Itu selalu masuk ke bear market yang cukup berkepanjangan. Ya, terjadi di sini, terjadi juga di cycle sebelumnya ya, jebol dua weekly close dan open di bawah dari MA50, akhirnya bear market. Bear market yang bukan cuma bearish momentum seperti ini kan bearish momentum nih ya, minus sampai 40%. Tapi ini lu bisa lihat sendiri minusnya berapa. Ya, ini minus boom ya sampai 80 sampai even dulu sampai 90 begitu. Nah, jadi ya udah tinggal kita lihat saja faktanya seperti apa. Apakah kita akan mengulangi lagi masa-masa yang cukup bikin sakit perut seperti di 2021 ya. Dimana di sini juga banyak yang nyerah nih. Banyak yang bilang udah hancur ya. Statistik kuartal 4 berantakan ya. Ini kan sebenarnya bukan statistik yang baru ya. Ini dari pertama kali halving nih. Lihat, kan gue punya data nih ya. Halving pertama Bitcoin itu di 2012. Nah, dari halving pertama sampai ketiga, ya at least pada masa itu baru sampai kedua ya, itu selalu berhenti di kuartal 4 post halving year. Nah, di masa-masa ini banyak yang udah nyerah. Wah, ini sih kita kecepetan nih ya. QE kecepetan membuat market jadi overheated. Terus kita duluan masuk bear market nih. Ini disebutnya dulu bahasa kerennya adalah left translated peak disebutnya ya. Wah, udah banyak yang ngomong seperti itu. Tetapi faktanya apa? Enggak, mantul lagi kan di MA50. Walaupun sebenarnya nggak langsung mantul sih. Fake out dulu nih. Jebol, bikin tambah panik, and then mantul. Begitu ya. Dan mau tebak berhentinya di mana? Kuartal 4 lagi. Begitu. Jadi kalau sampai ada yang masih nanya, ah bang, ini kan ini nih udah membuat lower low nih. Sekarang gimana nih main scenario lu berubah nggak? Enggak, masih sama. Main scenario gue adalah tetap tunggu kuartal 4. Karena statistiknya sampai sekarang masih belum pernah pecah. Nah gitu. Tapi sekali lagi, kalau sampai MA50-nya gagal mempertahankan BTC, terjadi dua weekly close di bawah, ya dan sorry, bukan cuma close, tapi close dan open di bawah dari MA50 seperti di sini ya. 1-2 ya. Seperti di sini 1-2. Ya udah tutup posisi. Dan saat gue ngomong tutup posisi artinya apa? Ya udah TP semua. Ya at least kalau dalam kondisi gue TP, ya nggak tahu kalau lu harga rata-rata di mana, setiap orang bisa berbeda-beda. Gitu. Jadi gue nggak bisa ngomong, oh TP semua, yang nggak tahu, tergantung lu beli di mana. Kalau gue fair-fair aja. Gitu, karena nggak semua orang masuk pada waktu yang sama begitu. Tapi buat lo yang sama-sama seperti gua nih ya, akumulasi dari 2022, nggak usah dari 2022 lah, lu telat setahun aja, 2023 aja masih profit sebenarnya kalau sampai amit-amit dua kali open dan close di bawah dari 50 begitu. Ya udah gitu aja, simple kan. Menurut gua skenario gua tuh udah very very simple gitu. Tapi nggak tahu kenapa kadang-kadang orang lebih suka skenario yang ribet-ribet begitu ya. Buat apa ribet-ribet? Udah ribet nggak profit lagi ya. Ada kan dulu tuh yang ngomong, wah TCI itu ilmunya kayak anak SD, katanya TA begituan mana bisa profit. Ya lucunya TA yang kayak lu malah nggak profit, yang ribet tuh semuanya garis udah kayak Picasso. Wah lama-lama ada muka ini, ada apa? Bikin beruang aja tuh gitu ya. Lu gambar-gambar sendiri bikin koala gitu. Lama-lama ada yang bikin TA chart tuh ini Mona Lisa lama-lama ya, biar makin kompleks begitu. Tapi akhirnya nggak profit kan kayak begitu. Kenapa? Bukan karena TA-nya salah, nggak. Tapi orang tuh sering kali jadi gini, saat dia punya SOP yang ribet, SOP yang terlihatnya pintar tuh mereka jadi punya hubris lah gitu ya. Mereka tuh ngerasa bahwa wah SOP gue canggih nih, pasti bener. Padahal nggak ada yang seperti itu. SOP itu nggak ada yang 100% bener. Pasti ada win rate-nya begitu. Nah tugas kita bikin win rate yang cukup tinggi. Ya kalau gua ngerasa 80% cukup tinggi, lu mau bikin berapa? 99,9 nggak bisa juga. Nah justru seremnya saat lu bikin SOP yang kasarnya win rate-nya semakin tinggi, lu makin gak jaga resiko. Nah, makin gak jaga resiko, disitulah orang hancur. Begitu. Jadi kalau mau dibilang apakah salah TA yang ribet juga atau TA yang canggih? Enggak juga. Salah manusianya. Hubris. Begitu. Karena dia pikir punya SOP yang hebat, SOP yang menurut dia paling canggih, ujung-ujungnya jadi nggak jaga resiko begitu ya. Oke, ya udahlah ya. Jadi intinya sekali lagi gue udah bilang bahwa ini sudah kejadian nih, scenario lower high and then lower low ya. Weekly close-nya juga sudah jelas di bawah dari saat dia jebol di sini ya. So kalau ngomongin secara ininya ya, secara fakta data statistiknya ya sudah tercukupi semua. Begitu ya statistik dari jebol BSP. Tinggal pertanyaannya nahan nggak nih? Ya, kalau nahan ya udah ya. Nahan dia bisa lanjut lagi nggak untuk reclaim seperti ya di 2024, seperti di
2023 seperti di mana lagi nih? Seperti di 2021 begitu. Kalau bisa ya sudah begitu. Tapi faktanya gue langsung aja ngomong ke lu, we don't know. Gue nggak punya apa namanya cermin ajaib yang gue bisa tanya. Ini mau kemana market? Ya apakah kita bisa selamat atau enggak? We don't know. Ya no, ya udah kita tinggal bereaksi saja dia seperti apa. Toh kan senarionya kita udah bahas semua begitu ya. Jadi sekali lagi nih, punya skenario bullish dan bearish itu bukannya nggak gentle, karena ada orang berpikir seperti itu. Wah, skenario ada dua, apaan tuh nggak gentle, bullish bullish, bearish bearish. Oh iya, pemikiran seperti itu yang bikin lu minus lagi begitu ya. Ya udah, tinggal kita lihat aja nanti seperti apa faktanya. Semoga MA50 bisa nahan ya. Ya harapan gua sih mungkin kayak di 2024 lah ya, di mana dia cuma nge-wake aja ya. Yang penting nggak terjadi weekly close di bawah dari 50. Karena kalau sudah di bawah, itu udah mulai tuh, rambu-rambu merahnya udah mulai nyala ya. Oke, next kita geser dulu ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kondisinya mulai mantul di angka 102,635 ya. Sementara untuk BTCD ya otomatis lah ya, kan kita tadi sudah sedikit bahas di depan. Dia meningkat sebesar 0,75, ya sudah, hasilnya ngepam begitu ya. Dan lanjut membuat higher high gitu ya. Nah, ini sekali lagi adalah bukti saat resiko bertambah, liquidity juga masih berkurang ya, tuh ya bukan berkurang lah, liquidity juga masih jelek ya, balance sheet masih terus turun, ya udah BTC akan mendominasi begitu. Logikanya kenapa? Logikanya gini deh, lu mau megang aset yang sudah terbukti atau aset yang masih coba-coba, udah gitu aja ya. Ya kalau gua sih akan lebih percaya sama aset yang sudah terbukti, yang paling lama gitu loh, yang punya track record paling panjang begitu ya. Nah, apakah ada yang wah gue mendingan pegang memes di masa kayak gini? Ya enggak. Ya paling kalau sampai kayak gitu ya orang-orang yang mungkin terdoktrin aja untuk wah ini memes bisa mengganti apalah. Nah, makanya gue bilang kita jangan sampai mau nikah dengan altcoins. Kalau sampai lu mau nikah dengan satu kripto tuh ya mendingan sama BTC gitu. Jadi mendingan lu jadi Bitcoin maxi dibandingin lu jadi altcoin speculator lah begitu, yang gila-gilaan berharap akan cepat kaya dalam satu cycle gitu. Karena kan ya faktanya gimana nih, yang bilang bakal cepat kaya nih pakai altcoins nggak kejadian kan? Ya belum kejadian karena datanya belum menunjukkan bisa gitu. At some point mungkin bisa, kalau sampai udah masuk ke QE bisa, gue yakin altcoins bisa bikin tiba-tiba orang boom kayak bisa ya. Ya tapi now is not the time ya, because the data shows not yet begitu ya. Oke. Next ke news. Untuk news ya, ini ngomongin lagi soal Bitcoin ya, di mana akhirnya ya Bitcoin mengikuti ya global market begitu ya. Karena gini loh, kadang-kadang ada orang yang masih, sekarang sih udah nggak ada yang komen lagi kayak gitu ya, tapi dulu ada yang komen berapa kali, kripto itu decentralized, tidak terpengaruh dengan ekonomi global. Salah total ya. Sekali lagi, yang terdecentralized itu adalah validasinya. Transaksi lo tuh terdecentralized begitu, nggak ada central figure yang bisa menahan transaksi lo. Itu decentralized-nya, bukan korelasi dia. Kalau korelasi ya nggak bisa gitu. Lo mau bikin produk apapun itu akan terkorelasi dengan ekonomi global, apalagi kalau cukup besar begitu loh impact-nya. Ya jadi ingat, jangan berpikir yang keblinger begitu ya. Karena kemarin juga ada yang sempat ngomong ke gue ya, wah gila loh, ini bang, ada loh dukun yang nggak percaya sama macroeconomics. Jadi setiap kali ada yang bahas fundamental di grupnya diketawain katanya ya. Ya sekarang gue ketawain lu balik lah. Tuh dukun konyol yang bilang ekonomi global, macroeconomics tuh nggak guna buat kripto. Ya ini lihat, ikutin kan. Nah, ya itulah. Gila, orang zaman sekarang tuh belum ngerti apa-apa, udah berani buka kelas, orang suruh bayar, udah bisa dapat sampai ratusan sampai miliaran rupiah gitu ya. Tapi ya ilmunya nol begitu. Wah, gila ya zaman sekarang, gila. Oke. Untuk economic calendar ya, hari ini gue sudah bahas dari kemarin ya, sebenarnya dari hari Minggu. Untuk hari Senin kita nggak ada apa-apa ya, atau lebih tepatnya nggak ada bintang 3. So untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke TA ya. Oke, beres. Sekarang kita langsung aja masuk ke buy limit karena takut kepanjangan juga. Nah, tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC sudah terjadi tes pertama di angka 78.547. Ini untuk posisi futures ya. Nah, kita tinggal lihat besok. Kalau besok daily close dari Bitcoin masih di bawah dari 78.500-an, nah kita ada setup posisi short ya. Tapi udahlah, kita bahas ntar aja kalau sampai sudah terjadi daily close-nya ya. Next, untuk posisi spot. Untuk posisi spot, lu mungkin boleh pertimbangkan di MA50 dan juga di struktur 73.116. Itu aja deh untuk BTC, di dua itu dulu aja. Next, untuk di Ethereum ya. Untuk di Ethereum posisinya itu ya ada sih struktur di angka 1536,9. Ya udah, jadi itu mungkin untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures ya sebenarnya udah dapat posisi long juga karena sudah terjadi retest 1, retest 2 ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya ya cukup jauh sih sebenarnya ya, di angka 1773. Kalau mungkin mau sedikit lebih konservatif ya, ada nggak struktur yang lebih dekat ya? Ada sih sebenarnya di sini ya. Mungkin boleh pertimbangkan di daerah sini di 1600-an begitu ya. Boleh-boleh aja. Tapi ya intinya sih ini memang untuk apalagi untuk alts in general ya. Ini lagi dalam masa-masa yang penuh ketidakpastian. Kalau mau skip posisi futures di alts boleh-boleh aja ya. Karena memang ya kalau ditanya kenapa bang alts hancur, ya karena BTC drop. Begitu BTC drop dalam kondisi liquidity seperti ini ya orang-orang akan cenderung lebih panik lagi buat ngebuang alts gitu. Even ETH ya. Oke, untuk posisi spotnya udah berarti di 1536,9. Semoga nahan ya. Kalau enggak ya sudah, berarti kita harus cari lagi struktur selanjutnya begitu ya. Udah itu sih kurang lebih ya untuk DCWT sesi pertama ini. Dan ya sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, ya gue berharap sih sebenarnya untuk para newbies, gue kan udah almost every day ya selama beberapa minggu ke belakang. Ya sejak BTC jebol dari BSB lah, itu udah berapa minggu nih ya, udah lumayan ya. Gue udah ngingetin terus, hati-hati, harus siap, kita ada kemungkinan besar kebanting lagi. Yang gue harap untuk para newbies sudah dengerin dengan baik, jadi nggak terlalu panik begitu. Karena gue sudah sering bilang ya, pukulan ini yang bikin orang KO gitu ya, para petinju, pukulan yang buat mereka KO tuh kadang-kadang bukan pukulan paling kuat ya, bukan pukulan paling kencang, tapi pukulan yang mereka tidak siap terima begitu, karena dia nggak lihat nih bener-bener wah si fighternya tuh misalkan very elusive gitu, bam, tiba-tiba kepukul secara tiba-tiba dan dia nggak siap. Nah di situ orang sering kali KO. Nah gue harap lu pada nggak KO begitu ya. Nah tapi yang nggak bisa dipungkiri sekarang memang masa-masa yang cukup deg-degan. Ini ya kalau mau dibilang secara teori cycle juga ini paling mendekati seperti di masa-masa sini ya, 2021. Bedanya ini kuartal 2 ya, 2 atau 3 ya, antara 2 atau 3 lah, dekat-dekat situ ya. Dimana orang juga udah banyak yang nyerah nih di masa-masa sini. Banyak yang bilang udah nih statistiknya pecah. Nah tapi pada faktanya akhirnya mantul lagi kan ya, berhasil menjadikan ya sebenarnya sempat jebol juga sih, sempat jebol tapi reclaim and then lanjut lagi ke atas. Nah, apakah ini bisa terulang lagi?
gue akan langsung ngomong ke lo aja straight. We don't know, ya. Gue nggak mau memberikan suatu janji yang gue tidak bisa keep, begitu. Dan ya data cuma baru sekali aja sih yang menunjukkan seperti ini, gitu. Dan nggak ada special data juga yang kita bisa bilang, oh ini terulang lagi nih, kemungkinan terulang seperti di sini besar, nggak ada, begitu. Jadi sekali lagi, ya kita harus terbiasa dengan ketidakpastian di market, begitu. Nah, cara untuk kita terbiasa adalah ya kita udah bahas ya, pikiran dulu resiko, 3 golden rules, ya, 70-30. Kalau udah ngikutin itu semua harusnya nggak terlalu stres, begitu ya. Dan ya apa namanya, selain dari itu juga ya konsistensi sih sebenarnya ya. Kalau nggak konsisten ya berantakan, begitu ya. Buat orang-orang yang profit di sini ya, yang akhirnya bisa profit di sini dari masa-masa yang menyeramkan di sini ya, di 2024 gitu ya. Seperti Bro Aina, Bro Teloga gitu ya. Ini di masa-masa sini kan sempat minus dulu ya. Ya, tapi kalau konsisten ya, lihat terus fakta data statistik, setiap dengan resikonya, ya udah, akhirnya profit kan. Begitu. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, lo mau sama nggak konsisten? Begitu. Dan gini loh, konsisten tuh bukan pasti lu akan profit, nggak juga ya. Bisa aja nggak. Ini tahunnya pertama kali jebol sepanjang masa MA50, bisa-bisa saja. Begitu. Nah, tapi kalau lu konsisten terus dan ternyata statistiknya kembali bermain lagi, mengulang seperti 2021, ya sudah, profit kan. Begitu. As simple as that. Begitu. Jadi sekali lagi ya, mungkin salah satu hal yang paling orang sering kali salah berpikir adalah orang-orang bisa profit di market tuh karena jago, SOP-nya bagus gitu. Enggak. Sebenarnya orang bisa profit di market, jago dan lain-lain tuh ya TA sih gitu-gitu aja lah ya. Yang penting itu sebenarnya mindset. Kita siap nggak dengan resiko terburuknya? Nah, kalau kita nggak siap dengan resiko terburuknya, kita harus cari SOP tertentu yang paling pas dengan risk tolerance kita. Nah, cara gue dengan DCA. Dengan DCA di support-support tertentu. Udah gitu ya udah, pas ke atas TP berkala juga. Karena jangan salah, buat yang para newbies, kita udah TP beberapa kali. Nih, BTC, kita udah pernah TP, kayaknya berapa ya? TP udah sampai 4 kali nih ya. Lalu kayak PP nih, PP juga sama udah 4 kali ya. Jadi ya kita udah TP berkala. Jadi kalau gua pribadi sih udah nggak terlalu stres begitu. Nah makanya sekali lagi ya, at the end of the day, yang menang di market adalah orang yang bisa menjaga resiko, bukan orang yang paling jago, paling pintar. Enggak, gua ngerasa gua nggak paling pintar kok. Gua udah pernah cerita berapa kali ya. Teman gua ada yang lebih pintar daripada gua secara TA, fundamental dan lain-lain. Tapi sampai sekarang ancur-ancuran terus karena mindsetnya salah. So, ya benerin mindset lu. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules dan juga seperti biasa ya, salam tabur tuai. Untuk 3 golden rules ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.